Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Yunita. Kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi dengan variabel intervening. Pengertian variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam hal ini, variabel intervening menengahi atau menghubungkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian, variabel intervening dapat digunakan untuk menjelaskan atau mengurangi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, dalam penelitian tentang hubungan antara jam tidur dan kinerja kerja, variabel intervening bisa berupa stres atau kelelahan. Stres dan kelelahan dapat mempengaruhi hubungan antara jam tidur dan kinerja kerja. Dengan melihat variabel intervening ini, kita bisa memahami bagaimana stres dan kelelahan berperan dalam hubungan antara jam tidur dan kinerja kerja. Di sini juga ada jenis-jenis variabel intervening. Yang pertama, itu ada mediator. Pengertian mediator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara langsung. Contoh dalam penelitiannya, itu adalah penelitian tentang hubungan antara konsumsi obat-obatan dan kesehatan mental. Variabel interveningnya adalah tingkat stres pasien. Yang kedua itu ada supresor. Pengertiannya, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara tidak langsung. Penelitian ini tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan. Variabel interveningnya adalah motivasi kerja. Yang ketiga, ada kontrol variabel, yang artinya itu adalah variabel yang digunakan untuk mengendalikan pengaruh variabel lainnya dalam penelitian. Contoh penelitian ini tentang hubungan antara jam tidur dan kinerja kerja. Variabel interveningnya adalah stres dan variabel kontrolnya adalah umur dan jenis kelamin responden. Kekurangan dan kelebihan variabel intervening. Yang pertama, kelebihannya adalah memperjelas hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, membantu memahami pengaruh variabel lain terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, memudahkan perumusan rekomendasi atau kebijakan yang lebih akurat. Kekurangannya yaitu yang pertama, menambah kompleksitas dalam analisa data. Yang kedua, membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak dalam penelitian. Yang ketiga, tidak selalu diperlukan dalam setiap penelitian. Skema variabel intervening. Dari skemanya, kita bisa lihat bahwa variabel independen yaitu earns mempengaruhi variabel intervening yaitu wealth. Nah, dari variabel intervening mempengaruhi variabel dependen yaitu income. Tapi bisa juga variabel independen yang earns langsung mempengaruhi variabel dependen yaitu income. Perbedaan variabel moderating dengan variabel intervening. Jadi seperti yang kita lihat di skema di PPT ini, perbedaan yang pertama yaitu kalau intervening itu berada dalam satu jalur, sedangkan kalau variabel moderator itu di luar. Terus yang kedua, variabel intervening itu dipengaruhi oleh variabel independen dan mempengaruhi variabel dependen, sedangkan variabel moderator tidak dipengaruhi variabel independen. Lalu ciri khas variabel intervening itu kalau dalam penelitian atau penelitian keperilakuan atau sosial adalah mudah berubah. Misalnya rasa puas, sedih, emosi, dan lain-lain. Sedangkan variabel moderator lebih susah berubah seperti masa kerja, usia, budaya, dan kepribadian, dan lain-lain. Metode analisis jalur. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel model kausal atau sebab akibat yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritas. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pada hubungan antara
atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. Kesimpulan, analisis regresi dengan variabel intervening dapat membantu kita dalam memahami pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam melakukan analisis regresi, penting untuk mempersiapkan data dengan baik, memperhatikan model regresi, dan melakukan interpretasi yang tepat. Dengan demikian, hasil analisis regresi dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.